Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 351. Qin Ming berdiri di karpet merah. Meskipun dia tidak ingin terekspos, dia tidak bisa bersembunyi dengan banyaknya kamera yang diarahkan ke Ji Rumeng. Namun, karena profil Ji Rumeng yang tinggi, 99% mata orang-orang tertuju padanya. Dia menjadi fokus seluruh penonton, dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang menyilaukan. Pada dasarnya tidak ada yang peduli dengan orang-orang yang berjarak 1 meter darinya. Pengawal. Sekalipun pengawal dan personel lain disertakan dalam foto, wartawan akan menghapusnya dengan Photoshop ketika menerbitkan artikel. Klik. Namun, salah satu reporter wanita berambut pendek memperhatikan Qin Ming dan terkesan dengan temperamennya yang dingin. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menekan tombol rana terus-menerus dan mengambil beberapa foto. Setelah berjalan di karpet merah, suara-suara yang memanggil Ji Rumeng terus berlanjut satu demi satu. Para penggemar fanatik itu sangat memintanya untuk berjalan lagi. Belum puas dengan keanggunan Dewi yang tak tertandingi dalam pikiran mereka bahkan melempar pria itu mengambil mineral botol air, botol minuman dan barang-barang lainnya, yang membuat bintang berikutnya tampak sangat malu. Ji Rumeng dan Qin Ming berjalan memasuki lobi hotel yang megah. Seorang anggota staf penyelenggara menyambut mereka dengan hangat dan mengantar mereka ke tempat utama. Tempat utama didekorasi dengan gaya elegan dan mewah, dengan lampu kristal cantik yang tergantung di kubah, lantai ditutupi karpet bunga, dan meja bundar berisi buah-buahan dan makanan ringan yang ditata rapi, membuatnya tampak seperti jamuan makan besar. Pada kesempatan ini sudah banyak selebriti yang hadir, bisa dikatakan acaranya penuh dengan bintang dan gemilang. Para pria pada dasarnya mengenakan jas dan berpakaian rapi, sementara para wanita berpakaian dengan anggun dan indah, masing-masing lebih terbuka daripada yang lain. Mereka berusaha keras dalam pakaian dan penampilan mereka untuk menarik perhatian, dan mereka ingin mengalahkan semua wanita lainnya. Qin Ming melihat sekeliling dan melihat banyak wanita dengan dada dan punggung telanjang, dengan garis leher semakin rendah, bersaing untuk melihat siapa yang memiliki payudara terbesar, dan beberapa bahkan bertelanjang dada. Tentu saja, apakah mereka alami atau tidak, hanya mereka sendiri yang tahu yang terbaik. Di bawah bimbingan staf, Ji Rumeng duduk di meja bundar di barisan depan. Qin Ming tidak bisa lagi memberikan perlindungan jarak dekat dan hanya bisa mundur ke posisi yang ditentukan bersama pengawal lainnya. Mereka yang berhak duduk di kursi barisan terdepan yang paling dekat dengan mimbar adalah para CEO panitia penyelenggara, tokoh politik terkait, tokoh masyarakat berpengaruh, dan bintang-bintang lini depan yang populer, yang semuanya merupakan tokoh ternama. Bintang-bintang lapis kedua dan bintang-bintang ketinggalan zaman yang berjalan di karpet merah semuanya berbaris di belakang, dan di belakang mereka adalah para penonton yang cukup beruntung untuk menghadiri upacara penghargaan. Qin Ming melirik meja bundar tempat Ji Rumeng duduk. Total ada 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Dia menemukan wajah yang dikenalnya di antara mereka. Dia adalah Zhao Tianhao, salah satu dari 4 tuan muda ibu kota. Nona Ji, Anda akhirnya datang juga. Silakan duduk. Zhao Tianhao berdiri untuk menyambutnya dan mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Seiring berjalannya waktu, pembawa acara pun naik ke atas panggung dan acara penghargaan musik pun resmi dimulai. Suasana di panggung pun memanas dan acara pun disiarkan langsung di internet sehingga para penggemar yang tidak hadir pun dapat menyaksikan pesta yang penuh bintang ini terlebih dahulu. Qin Ming tidak tertarik dengan upacara penghargaan ini. Ia menonton dengan bosan saat para bintang naik ke panggung satu demi satu, menerima berbagai penghargaan, dan menyampaikan pidato penerimaan mereka. Qin Ming tidak dapat menyebutkan 90% nama bintang. Jika pembawa acara tidak membacakan nama pemenang, dia tidak akan tahu siapa saja yang menang. Namun, upacara ini juga memungkinkan Qin Ming untuk menyaksikan. Popularitas Ji Rumeng meningkat drastis. Dia telah memenangkan banyak penghargaan termasuk penyanyi wanita terbaik, pendatang baru terbaik, album terpopuler, lagu film terpopuler, idola baru terpopuler, Del. Dia telah tampil di panggung berkali-kali, dan itu tampaknya panggung itu telah menjadi miliknya sendiri dan menarik banyak perhatian. Jadi setelah semua penghargaan diberikan, bagian depan Ji Rumeng dipenuhi dengan piala, dan para wartawan di tempat kejadian terus mengambil gambar. Ini pasti akan menjadi berita utama besok. Upacara penghargaan berlangsung selama 2 jam. Setelah selesai, semua bintang meninggalkan tempat itu dan diundang oleh penyelenggara ke lantai 2 untuk menghadiri pesta koktail yang meriah. Para pengawal yang dibawa oleh para bintang tidak diizinkan masuk. Jika aku tahu ini akan sangat membosankan, aku tidak akan ikut. Ini hanya membuang-buang waktu. Akan sangat bagus jika aku bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan waktu ini. Qin Ming merasa bosan, jadi dia pergi ke ruang khusus merokok, cari tempat duduk dekat jendela, dan duduk sambil merokok. Menunggu Ji Rumeng di dekat asap rokok. Tepat ketika Qin Ming mulai tidak sabar, ponselnya berdering dan dia menerima pesan teks dari Ji Rumeng. Isinya hanya berisi 4 kata, saya merasa pusing. Rupanya pesan teks itu belum selesai. Seharusnya, saya pusing, mabuk atau mabuk. Qin Ming memperkirakan Ji Rumeng telah memenangkan banyak penghargaan malam ini dan telah menjadi pusat perhatian semua orang. Pasti ada banyak orang yang bersulang untuknya, jadi dia sangat senang karena dia minum terlalu banyak.
Namun, pengawal tidak diizinkan masuk ke pesta koktail, jadi dia juga tidak bisa masuk. Kecuali dia memaksa masuk, tidak perlu melakukan itu, jadi dia memanggil Suster Ping. Halo, Tuan Qin, apa kabar? Qin Ming memanggil beberapa kali sebelum Suster Ping menjawab, dan terdengar suara berisik datang dari ujung telepon. Kakak Ping, Nona Ji mengirim pesan teks yang mengatakan dia mabuk. Pergi ke sana dan lihatlah. Aku di kafetaria, tunggu sebentar, aku akan membawa Rumeng keluar dan kemudian mengantar kita pulang. Baiklah, aku akan menunggumu di lift. Qin Ming mengangguk setuju, lalu berdiri dan meninggalkan ruang merokok. Qin Ming berjalan melewati koridor dan melihat ke arah lift. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya melalui celah pintu lift yang perlahan tertutup. Sepertinya itu adalah Ji Rumeng. Dia buru-buru menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, melewati pintu lift, dan melihat dengan jelas bahwa ada dua wanita di dalam. Salah satunya adalah Ji Rumeng, yang wajah kemerahannya memabukkan seperti matahari terbenam di langit. Seorang wanita lain mendukung Ji Rumeng yang tampak mabuk. Dia juga cantik, mengenakan gaun merah yang setengah memperlihatkan payudaranya. Dia memiliki tubuh yang ramping dan proporsional, terutama sepasang belahan putih salju yang menonjol di dadanya. Gadis berdada besar ini juga seorang bintang. Qin Ming melihatnya duduk di meja yang sama dengan Ji Rumeng selama upacara penghargaan, tetapi Qin Ming tidak dapat mengingat namanya. Tunggu. Qin Ming bergegas mendekat dan menekan tombol naik dan turun lift secara berurutan, tetapi pintu lift tertutup dan tidak terbuka. Qin Ming menoleh dan melihat tanda yang menunjukkan lantai lift. Angka di sana berubah dari lantai 2 ke lantai 8, berhenti sejenak, lalu terus naik ke lantai 12. Jelaslah bahwa wanita berdada besar itu gadis itu dan Ji Rumeng sedang naik ke atas, bukan turun ke bawah, dan lantai di atas lantai 8 semuanya adalah kamar tamu. Mungkinkah gadis berdada besar itu membawa Ji Rumeng yang mabuk ke kamar tamu untuk beristirahat? Qin Ming berpikir sejenak dan memanggil Ji Rumeng. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nada notifikasi yang keluar dari ponsel membuat Qin Ming merasa tidak enak. Ji Rumeng baru saja mengiriminya pesan teks beberapa menit yang lalu, tetapi sekarang ponselnya mati. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kalau baterainya habis. Titik. Hanya ada Ji Rumeng dan gadis berdada besar di dalam lift. Lift berhenti di lantai 8 untuk beberapa saat. Mereka pasti sudah sampai di lantai 8. Titik. Qin Ming tidak menunggu lift, dia bergegas ke koridor dan berlari dari lantai 2 ke lantai 8 dalam satu napas. Seluruh koridor di lantai 8 sangat sepi dan kosong. Ada lebih dari 30 kamar tamu, yang semuanya memiliki kunci elektronik dan tidak dapat dimasuki tanpa kartu kamar. Untung saja aku punya kemampuan khusus, kalau tidak aku benar-benar tidak akan tahu kamar tamu mana yang dimasuki Ji Rumeng. Qin Ming tidak ingin mengorek privasi orang lain, tapi saat ini dia tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan perspektifnya. Untuk memeriksa setiap ruangan satu per satu. Saat itu hampir pukul 11 malam. Saat itu sudah larut malam dan tempat itu sunyi. Saat yang tepat untuk berolahraga. Qin Ming memeriksa 4 atau 5 kamar tamu dan menemukan sepasang kekasih sedang bermesraan di ranjang. Kalian lanjutkan saja, aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Qin Ming terkekeh dan mengalihkan pandangannya untuk melihat ke ruangan lain. Ketika dia memeriksa kamar 808, dia menemukan Ji Rumeng, tetapi dia sedang berbaring di tempat tidur dengan postur menggoda, tidak bergerak. Ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping mereka. Wanita itu adalah gadis berdada besar di dalam lift, dan pria itu adalah Zhao Tianhao. Xiao Wei, kau hebat sekali. Aku akan berusaha menjadikanmu aktris utama dalam filmku berikutnya. Zhao Tianhao terkekeh dan menyentuh dada besar gadis itu 2 kali dengan tangannya dengan cara yang tidak jujur. Gadis berdada besar itu sama sekali tidak menolak. Dia terkekeh dan berkata dengan menawan, Saudara Zhao, kau sudah mengatakannya. Jangan lupakan aku saat waktunya tiba. Saudara Zhao, saya orang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan tidak akan pernah melupakannya. Saya akan mengatur agar Anda menandatangani kontrak besok. Zhao Tianhao bersumpah. Terima kasih, Kakak Zhao. Gadis berdada besar itu sangat gembira dan berinisiatif untuk maju dan mencium wajah Zhao Tianhao. Tapi, Zhao Tianhao mengganti topik pembicaraan dan melirik Ji Rumeng di tempat tidur. Gadis berdada besar itu segera mengerti dan meyakinkannya, tenanglah, Saudara Zhao, aku akan menyimpan ini untuk diriku sendiri. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin aku masuk ke kamar yang salah? Mungkin aku minum terlalu banyak. Gadis berdada besar itu cukup pandai berakting. Dia menyentuh kepalanya seolah-olah dia sedang mabuk, dan berjalan keluar sambil berbicara. Dengan bunyi, klik pintu ditutup. Gadis berdada besar itu segera mengembalikan citra anggun dan sopan yang dipertahankannya di hadapan publik, dan senyum kesuksesan muncul di wajahnya. Nona, apakah Anda melihat Ji Rumeng? Tepat saat gadis berdada besar itu hendak keluar, Qin Ming dengan cepat mundur beberapa langkah, berpura-pura sedang mencari seseorang, dan berjalan menuju gadis berdada besar itu. Gadis berdada besar itu langsung berhenti, menatap pemuda di depannya dengan waspada, lalu tersenyum ramah dan berkata, Maaf, saya tidak melihatnya, Anda salah tempat. Kamu berbohong, dan berbohong akan mendatangkan balasan. Qin Ming berkata dengan nada bercanda, aku melihat dengan jelas kamu membantu Ji Rumeng masuk ke kamar tamu ini, dan ada pria lain yang masuk sebelum kamu.
Kamu paparazzi, kamu mengikuti kami. Gadis berdada besar itu segera menjadi waspada, tetapi kemudian dia berpikir lagi, paparazzi tidak mengambil bukti apapun tentang Ji Rumeng dan Zhao Tianhao yang memasuki kamar tamu pada saat yang sama, jadi itu tidak masalah bahkan jika masalah itu terungkap. Dia tidak punya pilihan selain jika Anda membuat alasan untuk itu, mungkin Anda dapat mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu dapat mengungkapkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Maaf, aku bukan paparazzi, aku pengawal pribadi Ji Rumeng. Qin Ming mencibir. Apakah kamu pengawal Ji Rumeng? Gadis berdada besar itu tercengang, jantungnya berdebar kencang, dan dia berpikir, oh tidak, orang ini akan merusak hal baik yang telah aku capai dengan susah payah. Bab 352. Mengetahui bahwa Qin Ming adalah pengawal pribadi Ji Rumeng, gadis berdada besar itu berubah pikiran dan berkata sambil tersenyum, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan mencarimu. Rumeng mabuk dan akan tinggal di sini malam ini. Kamu harus kembali. Siapa bilang wanita berpayudara besar itu bodoh? Setidaknya otakmu masih berfungsi dengan baik, tapi sayang sekali otakmu digunakan di tempat yang salah. Qin Ming menatap dada besar gadis berpayudara besar itu dan berkata dengan nada bercanda. Apa yang ingin kau lakukan? Gadis berdada besar itu buru-buru menutupi dadanya. Jika kau terus menatapku, aku akan memanggil polisi. Kamu mengenakan pakaian yang sangat minim, bukankah itu untuk dilihat orang? Orang lain dapat melihat dan menyentuhnya, mengapa itu tidak bisa dilakukan olehku? Qin Ming tersenyum dingin, jangan menjadi pelacur dan ingin mendirikan perusahaan. Gapura peringatan. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Kau sedang bermain trik, tolong bantu aku mengetuk pintu ini. Kenapa kau memaki-makiku? Apa kau punya sopan santun? Minggirlah. Kalau kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Gadis berdada besar itu marah besar dan menatap tajam ke arah Qin Ming, ingin cepat-cepat pergi agar tidak dimarahi. Diganggu. Kau ingin pergi sebelum aku mendapatkan apa yang aku minta. Tidak semudah itu. Qin Ming dengan santai meraih lengan ramping gadis berdada besar itu, mendorongnya dengan lembut, dan mengikutinya dengan tangannya yang lain, percaya bahwa jika kau tidak memanfaatkannya kesempatan, kau bajingan. Prinsipnya, meraih sekelompok tonjolan yang bergelombang, dan menekan gadis berdada besar itu ke dinding. Dasar bajingan tak tahu malu, lepaskan, atau aku akan berteriak bahwa aku menganiaya kamu dan menuntutmu atas pemerkosaan. Gadis berdada besar itu berjuang dalam rasa malu dan marah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari kintangan besar Ming. Rasanya enak, tapi sayang sekali itu tidak alami. Kurasa mereka memasukkan banyak silikon ke dalamnya saat pembesaran payudara. Qin Ming tersenyum jahat dan memberikan sedikit kekuatan dengan tangannya, menyebabkan gadis berdada besar itu berteriak. Kesakitan. Menurutmu, apakah benda itu akan meledak jika aku menggunakan kekuatan yang lebih besar? Lepaskan kau, bajingan, kau berandalan. Berteriaklah dengan keras, dan lebih baik lagi, panggil semua orang di gedung ini. Lalu aku akan menelanjangimu dan membiarkan semua orang mengidentifikasi berapa banyak bagian tubuhmu yang palsu. Aku pikir kamu akan sangat senang melakukan ini, tidak hanya di depan umum, tetapi juga di depan umum. Jika Anda memamerkan tubuh Anda dapat menjadi berita utama besok dan menjadi terkenal dalam semalam. Saat itu, Zhao Tianhao pasti akan lebih bersedia mendukungmu sebagai pemeran utama wanita. Belum lagi film berikutnya, kurasa semua film akan memintamu menjadi pemeran utama wanita, tetapi semuanya akan berupa film cinta, aksi, dan ranjang. Mungkin dia bahkan akan mengirimmu ke Jepang untuk studi lebih lanjut suatu saat nanti. Mendengar kata-kata terakhir Qin Ming, gadis berdada besar itu seperti disambar petir dan membeku di tempat. Dia menyerah dan membiarkan tangan besar Qin Ming mencubit dadanya. Dia berkata dengan panik, kamu. Apa yang kamu lakukan? Tahu. Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu. Aku tidak hanya tahu ini, tetapi juga perbuatan kotormu yang lain. Jika aku mengirimkan semua informasi ini ke media, kamu pasti akan terkenal untuk waktu yang lama. Tentu saja, Qin Ming tidak. Sungguh berita yang mengejutkan. Itu hanya untuk menakut-nakuti wanita jalan yang licik ini secara psikologis. Seperti kata pepatah, hati nurani yang bersalah membuat pencuri bersalah. Qin Ming memberitahu gadis berdada besar tentang perselingkuhannya dengan Zhao Tianhao. Gadis itu tidak yakin. Jika apa yang telah dilakukannya benar-benar terungkap oleh pria ini, dia akan hancur dan tidak akan pernah menjadi bintang lagi. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Semua usaha akan sia-sia. Memikirkan nasibnya yang hancur, gadis berdada besar itu menjadi pucat karena ketakutan dan memohon dengan menyedihkan, apa? Apa yang kamu inginkan? Tolong jangan ungkapkan urusanku. Aku bersedia menyetujui apapun. Kondisi apapun yang kamu inginkan, termasuk berhubungan seks dengan Anda. Untuk menjadi bintang, seseorang harus menjual tubuhnya dan mengorbankan penampilannya. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Bantu aku mengetuk pintu ini dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, Ji Rumeng, yang sedang berbaring di tempat tidur di kamar tamu, berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa berat dan dia merasa mengantuk. Dia bisa melihat sesuatu dengan samar-samar.
Dia samar-samar bisa melihat sosok yang bergoyang di depannya, tetapi dia tidak dapat melihat siapa orang itu. Dan kelemahan pada anggota tubuhnya. Rumeng, apakah kau pikir aku tidak bisa menanganimu hanya karena kau menolak tawaranku berkali-kali? Kau meremehkanku, Zhao Tianhao. Aku bisa mendapatkan wanita manapun yang aku inginkan. Mata Zhao Tianhao penuh dengan keserakahan dan gairah. Dia menatap tubuh ramping Ji Rumeng menggambarkan lekuk tubuh yang menawan di balik gaun malam hitamnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Sejak pertama kali bertemu Ji Rumeng, Zhao Tianhao sudah terpikat olehnya. Ia bermimpi mendapatkan Ji Rumeng dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Dimanapun Ji Rumeng muncul, ia akan selalu ada di sana. Namun, setelah mengejarnya selama setengah tahun, sikap Ji Rumeng terhadap Zhao Tianhao selalu suam-suam kuku, yang membuatnya semakin tidak sabar. Malam ini, saat sebuah pesta koktail, Zhao Tianhao menyuruh seorang gadis berdada besar mengantarkan segelas anggur merah yang dicampur obat bius kepada Ji Rumeng, dan kemudian secara diam-diam memerintahkan gadis berdada besar itu untuk membawa Ji Rumeng ke kamar 808 yang telah dipesannya. Pemberian obat bius semacam ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Zhao Tianhao. Ia telah menggunakan trik ini berkali-kali pada para bintang wanita yang tidak patuh di bawah perusahaan, dan selalu berhasil. Pada akhirnya, mereka semua menjadi mainannya. Setiap kali Zhao Tianhao melihat bintang-bintang yang tidak patuh itu berjatuhan di selangkangannya dan dihancurkan, dia merasakan kepuasan tersendiri yang tak dapat dijelaskan. Setelah itu dia tidak khawatir akan terungkapnya rahasia itu kecuali bintang-bintang itu melepaskan prestasi mereka, tetapi bagi orang-orang ini, tidak ada yang lebih penting daripada ketenaran dan status, dan kesucian tidak ada nilainya bagi mereka. Menurut pendapat Zhao Tianhao, beberapa orang masih berpura-pura mulia dan suci karena alat tawar-menawar yang mereka miliki tidak cukup. Selama ada cukup manfaat, kesucian tidak berarti apa-apa, dan Ji Rumeng tidak terkecuali. Selama dia bisa mendapatkan tubuh Ji Rumeng malam ini, itu seperti memegang kendali. Demi karirnya yang berkembang pesat, dia tidak akan pernah mempublikasikannya. Dia hanya bisa memilih untuk menerimanya secara diam-diam seperti bintang lain yang dipermainkan oleh Zhao Tianhao. Jadilah mainannya. Jari-jari Zhao Tianhao perlahan-lahan mengusap wajah Ji Rumeng yang halus dan lembut, dan dia tertawa tanpa rasa malu. Untuk mendapatkanmu, aku bersusah payah untuk diam-diam memasang bug di telepon asistenmu untuk memantau setiap gerakanmu. Mereka bahkan menyewa seseorang untuk menculik dan menakut-nakuti Anda, dan mengirimi Anda paket yang mengancam, berharap Anda akan meminta bantuan saya, tetapi sayangnya para idiot itu mengacaukannya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri dan membius Anda. Ini hasil dari ketidaktahuanmu. Aku akan mencintaimu dengan baik malam ini. Dang, dang, dang. Tepat saat Zhao Tianhao selesai menggumamkan apa yang ingin dikatakannya dan hendak melepaskan pakaian wanita yang terobsesi ini sepotong demi sepotong seperti sedang mengupas sebuah karya seni, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Sial, siapa dia? Dia langsung marah dan berjalan ke pintu dengan marah. Dia mengintip melalui lubang intip dan melihat gadis berdada besar berdiri di luar pintu. Dasar jalang, kau tidak merasa kesepian dan ingin bergabung dengan kami, kan? Zhao Tianhao tersenyum mesum dan membuka pintu. Bang! Namun, ketika Zhao Tianhao membuka pintu sedikit, sebuah kekuatan besar datang dan seluruh pintu menghantamnya. Unggul! Ah! Zhao Tianhao menjerit dan jatuh terlentang di lantai kayu yang ditutupi karpet merah. Tanda merah terlihat jelas di dahinya dan bintang-bintang terlihat di matanya. Bos Zhao, kita bertemu lagi. Apakah Anda ingat saya? Qin Ming menyapanya seperti seorang teman lama, mendorong gadis berdada besar itu ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan tumitnya. Siapa kamu? Jika kamu berani memukulku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Zhao Tianhao menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri, lalu berbalik dan berdiri sambil mengumpat. Bos Zhao benar-benar pelupa. Aku sudah minum beberapa botol anggurmu yang enak, tapi aku belum mengucapkan terima kasih. Aku datang ke sini malam ini khusus untuk memberimu hadiah besar. Qin Ming berkata dengan gembira. Zhao Tianhao sempat tidak yakin dengan maksud Qin Ming. Ia menatapnya dengan mata marah dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa detik. Tiba-tiba, ia teringat bahwa pria di depannya ini tidak hanya menghabiskan anggurnya, tetapi juga membuat keributan. Di pesta pertunangan yang Jie dan bahkan membawa Tong Lin untuk menyelamatkannya. Itu kamu, nak. Bos Zhao, akhirnya kau mengingatku. Aku tidak minum anggurmu dengan sia-sia. Qin Ming berpura-pura tidak tahu dan melirik ke tempat tidur ganda yang besar. Dia tertawa dan berkata, Hei, Bos Zhao. Sentuhan yang bagus, ada wanita cantik yang tersembunyi di rumah. Nak, karena kau sudah mengenal Tuan Muda Tong, aku tidak akan mengganggumu dengan apa yang baru saja terjadi. Cukup minta maaf padaku dan lupakan saja. Di pesta pertunangan yang Jie dan Bai Linglong, Zhao Tianhao mengetahui bahwa Tuan Muda Tong tidak akan mengganggumu lagi. Tong Lin dan Qin Ming adalah teman baik, jadi dia memberi Tong Lin sedikit muka dan tidak bermaksud membuat keributan dengan Qin Ming. Itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sebagai permintaan maaf, aku memberikannya padamu. Sambil berkata demikian, Qin Ming mendorong gadis berdada besar itu. Gadis berdada besar itu terhuyung beberapa langkah dan menabrak lengan Zhao Tianhao. Dia awalnya milikku, lupakan saja. Karena kamu sudah meminta maaf, aku tidak akan mempermalukanmu. Cepat pergi,
dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Jika kamu berani keluar dan berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kejam. Zhao Tianhao mengerutkan kening dan mengancam. Tidak, aku belum selesai menonton acaranya. Kalau sudah selesai, aku akan pergi tanpa kau harus terburu-buru. Qin Ming melirik ke arah DV yang terpasang di samping tempat tidur, bahkan peralatannya sudah siap. Itu menghemat waktuku. Ayo cepat mulai, kalau tidak aku akan ketinggalan bus nomor 2 untuk pulang. Zhao Tianhao sangat bingung setelah mendengar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, kamu pura-pura bodoh di depanku, keluar dari sini. Bukankah aku sudah bilang akan pergi setelah menonton pertunjukan? Cepatlah, kesabaranku terbatas. Qin Ming berkata dengan tidak sabar. Tepat saat itu, ponsel Qin Ming berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sekilas. Melihat bahwa itu adalah Suster Ping yang menelepon, dia pun menjawab panggilan tersebut. Puan Qin, Anda di mana? Saya sudah mencari di seluruh rombongan tetapi tidak dapat menemukan Rumeng. Saya dengar dia pergi bersama Mi Weier, dan saya tidak dapat menghubunginya lewat telepon. Qin Ming baru menyadari bahwa gadis berdada besar itu bernama Mi Weier. Aku di sini bersama Nona Mi. Kru Meng juga ada di sini. Mereka sedang mendiskusikan masalah seni dan mungkin akan kembali nanti. Jika kamu tidak sabar, kembalilah. Pertama, Suster Ping. Ayo, aku berjanji akan mengantar Rumeng pulang dengan selamat. Saat Qin Ming sedang menelepon, Mi Weier mencondongkan tubuhnya ke telinga Zhao Tianhao dan berbisik, Saudara Zhao, orang ini tahu tentang ini dan dia mengancamku. Kamu harus memikirkan cara untuk membungkamnya. Kalau tidak, jika berita itu menyebar, kamu akan dikurung. Keluar, itu akan berdampak sangat buruk padamu. Bersambung.